Banjir di jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah sudah berlangsung selama lebih dari sepekan. Kita pantau situasi terkini di sana. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Halo, selamat sore Irin. Irin, kalau kantor Polsek Genuk informasinya sudah sepekan lebih terendam banjir. Bagaimana dengan titik lain di Semarang, Jawa Tengah? Anda sedang berada di mana dan bagaimana kondisinya di sana saat ini, Irin? Irin. Ya, selamat sore Victor. Saat ini saya berada di depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Dan suasananya kalau saya akan tunjukkan kepada Anda, biar kamera menyorot, ketinggiannya bisa disini ya Victor. Ketinggiannya hampir mencapai lutut saya dan suasana di depan rumah sakit bisa saya bilang katakan sudah masih sangat parah dengan kondisi banjir. Ketinggian air, bisa Anda bayangkan truk setinggi ini hampir memenuhi ban, ketinggian airnya seperti itu. Dan tadi saya sempat melihat, sebelum live ini sempat melihat ada beberapa kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi, minivan seperti itu, kendaraan sedan nekat Victor untuk melintas di jalan yang masih tergenang banjir ini. Dan memang sampai sekarang banjir di Jalan Raya Kaligawe menghubungkan Semarang Demak ini masih belum bisa diatasi genangannya. Dan kalau bisa Anda lihat, ini sebenarnya jalan nasional yang selalu dilintasi kendaraan-kendaraan besar membawa logistik, bahan baku industri, dan juga di sini ada universitas dan juga ada rumah sakit. Sekali lagi saya bilang ini di depan rumah sakit yang tentu saja mempengaruhi mobilitas pasien dan juga mobilitas para tenaga kesehatan. Tadi saya sempat melihat beberapa pasien dan juga tenaga kesehatan dievakuasi setiap pagi dan sore, Victor, untuk melintas di jalan ini. Pasien dikumpulkan di satu titik, kemudian dibawa ke rumah sakit, begitu pula dari rumah sakit menuju ke satu titik di kelurahan. Tapi selebihnya saya akan lebih detail lagi mengenai kondisi-kondisi di jalan raya. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Rahmatullah dan Ramil 06 Genuk yang sepertinya habis laporan terhadap komandannya ya Pak. Pak, selamat sore Pak Rahmatullah. Pak, saya mau tenggelam nih Pak, kita bisa maju lagi nggak Pak? Bajunya nanti saya basah. Kalau baju Bapak ini sepertinya udah basah ya Pak ya? Sudah dari hari ke-10 ini. Ini hari ke-10, Pak. Hari ke-10 belum ada perubahan sepertinya nih Pak ya? Perubahannya sangat-sangat tipis. Kemarin 100 cm, sekarang 80 cm. 100 cm, 80 cm, dan sekarang mau hujan lagi nih, ada antisipasi lagi nggak Pak? Kita mau antisipasi apa? Pompa-pompa sudah kita gerakkan semua, upaya-upaya sudah kita gerakkan. Mudah-mudahan ya, kalaupun hujan jangan lama-lama. Ya, kasihan warganya sama pengguna lalu lintas Jalan Kaligawe kilometer 4 ini. Oke, Pak, ini soal rumah sakit. Tadi saya lihat ada truk tentara juga yang difungsikan untuk mengangkut pasien, mengevakuasi pasien dan juga mengevakuasi para nakes. Itu evakuasinya ke arah mana dan memang ada permintaan khusus dari pihak rumah sakit tidak Pak? Itu sudah ada ke permintaan. Jadi kami dari TNI, kalau sudah ini panggilan negara, kalau sudah rakyat sudah sulit, TNI harus bergerak cepat untuk mengatasi kesulitan rakyat. Jadi kami di hari ke-10 ini basa-basa di sini ya untuk mengevakuasi tenaga kesehatan, dokter, pasien dan pengunjung. Jadi dari Rumah Sakit Islam Unisula ini kita evakuasi ke Genuk Sari. Di situ masih rendah. Dan dari Rumah Sakit Unisula ini kita evakuasi ke exit tol, yaitu di Kubro sana. Begitu juga sebaliknya, apabila ada pasien atau pengunjung yang akan datang, kita juga hantar dia ke Rumah Sakit Islam Unisula ini. Oke. Jadi sebenarnya ada pool khusus buat para pasien, pengunjung dan dokter untuk kemudian dibawa mobilitasnya pulang pergi dari rumah sakit sini ya Pak ya? Ya, kita gunakan. Terus kita juga dibantu oleh PT Siba Surya ini, tetangganya dari Unisula ini ya, beliau membantu juga bersama truk TNI dan truk Siba Surya Corporation sangat-sangat membantu warga untuk melaksanakan aktivitas di sini. Pak, terakhir kali bagaimana mengatur kendaraan-kendaraan? Tadi saya lihat sebenarnya ada kendaraan yang sebenarnya sudah tidak seperti ini. Sebenarnya sudah tidak bisa untuk melintas tapi memaksakan melintas. Tidak ada penjagaan di depan-depan sana Pak? Ya, kita sudah berikan juga untuk himbauan kepada mobil pribadi, aturnya roda 4 yang keadaan kondisi kendaraannya tidak tinggi, supaya jangan memaksa karena pasti akan macet di sini, akan mogok. Karena di sini aja tronton mobil-mobil truk aja bisa mogok.
apalagi mobil yang ukurannya kecil, kami harapkan tidak usah melintas. Oke, baik. Pak Rahmatullah, terima kasih, selamat bertugas kembali. Kalau tadi bilang mogok, sepertinya sana sudah mogok tuh Pak, mobilnya tuh Pak. Sudah mogok Victor, dan didorong oleh salah satu warga yang membantu. Kalau tadi saya lihat memang ada warga membantu mendorong. Ini dari dinas, sepertinya dari petugas juga, tapi memakai seragam. Saya tidak bisa mengidentifikasi seragamnya dari mana. Tapi selama saya berada di sini, Victor, 5 hari berada di Semarang, kurang lebih 5 hari berada di Semarang, melihat bagaimana warga saling bantu, bahu membahu membantu pengendara, bahkan pejalan kaki yang harus tetap bekerja menuju ke tempat kerjanya. Seperti itu, mobil logistik, mobil logistik yang membawa bahan bakar harus juga membantu warga, mengangkut warga untuk melintasi banjir. Dan suasana banjir memang seperti ini. Kalau dari rumah sakit sendiri kami belum mendapatkan keterangan karena ini sudah sore hari, petugas rumah sakit fokusnya ke pasien, tapi ada beberapa mitigasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Rumah sakit tentu saja titik krusial yang harus dijaga dari bentuk bencana apapun ya. Jadi ini mitigasinya membuat palang seperti ini agar air tidak masuk lebih parah lagi ke arah rumah sakit, walaupun tingkat ketinggian di rumah sakit ini cukup tinggi dan hanya di sebatas ini saja Victor jalannya, jalan air yang masuk, sehingga memang yang paling mengganggu bukan ke operasional atau ke kegiatan para tenaga kesehatan pasien, kegiatan pengobatan, tapi adalah mobilitas tenaga kesehatan dan juga pasien dan juga pengunjungnya, dan itu yang harus diperhatikan. Semoga banjirnya ini cepat surut. Sekali lagi saya akan menunjukkan kepada Anda, Victor, suasananya seperti ini. Semoga banjir cepat surut, rumah sakit bisa berjalan dengan normal, mobilitas di rumah sakit bisa berjalan dengan normal, karena bisa kita bayangkan bagaimana kondisi rumah sakit, ambulans harus melintas membawa ke pasien yang gawat darurat kalau kondisi jalannya seperti ini. Ini memang harus butuh perhatian lebih ya, karena sekali lagi rumah sakit adalah titik krusial di saat-saat bencana seperti ini. Tentu saja karena bakal ada, dipastikan akan ada penyakit-penyakit yang timbul pasca bencana, terutama bencana banjir. Victor. Baik, banjir yang menggenang di Semarang, Jawa Tengah masih mengganggu arus lalu lintas terutama di jalan nasional. Terima kasih Irin Wardani melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.